Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deci Sabatini dengan NIM 17096222007. Saat ini di video ini saya ingin memaparkan mengenai laporan praktik kerja lapangan saya. Di sini judulnya penerapan sistem administrasi pada sekretariat redaksi Harian Kompas. Sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Dewi Nurmalasari SPD MM selaku Ketua Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran dan dosen pembimbing saya, Ibu Ervina Maulida SPD MDA. Oke. Di video kali ini, saya ingin memaparkan yang pertama. Oke, di sini ada latar belakang dari praktik kerja lapangan saya, yaitu saya memilih posisi yang selinear dengan jurusan, yaitu sekretaris dan admin di sekretariat redaksi Harian Kompas. Saya melaksanakan praktik kerja lapangan ini selama 6 bulan, terhitung dari 6 Januari sampai 30 Juni, dan hari masuk saya itu di Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 9 sampai 18. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada juga pula tujuan dan manfaat dari diberlakukannya dan bagaimana saya mengambil posisi ini, yaitu yang pertama dari tujuan memperoleh pengalaman bekerja di dunia profesional serta menambah pengetahuan, yaitu menambah pengetahuan di bidang administrasi, terutama administrasi perkantoran yang mana itu merupakan jurusan saya juga. Kemudian yang kedua ada tujuannya melatih tanggung jawab dan kedisiplinan. Di sini untuk saya terjun ke dunia pekerjaan atau dunia magang tentunya butuh dilatih tanggung jawab dan kedisiplinannya, baik dari uh, kedisiplinan kehadiran hingga cepat selesai pekerjaan. Kemudian tujuan yang ketiga ada mempraktikkan proses administrasi yang berjalan. Untuk di posisi saya, admin dan sekretaris, mempraktikkan proses administrasi sangat dibutuhkan. Kemudian dari cara membuat surat, kemudian distribusi undangan, sampai ke arsip dokumen. Kemudian ada manfaatnya juga dari PKL saya, yaitu yang pertama, praktikan mampu menerima, mengumpulkan, menginput, mendisposisi, dan meneruskan undangan ke wartawan yang ditugaskan. Kemudian, praktikan mampu menginput hasil rapat dan bahan rapat. Dan yang ketiga, ada praktikan mampu mendistribusi dokumen atau formulir ke departemen yang dituju menggunakan buku ekspedisi. Oke. Di sini ada proses kegiatan dari praktik kerja lapangan saya, yaitu terbagi di 3 tahap, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pelaporannya. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu yang pertama mengumpulkan banyak informasi terkait lowongan-lowongan magang. Di sini saya menggunakan aplikasi sosial media, yaitu Instagram dan juga TikTok untuk mencari lowongan-lowongan pekerjaan, serta mencari tahu di aplikasi-aplikasi job seeker seperti Cleans atau Jobstreet untuk mencari posisi-posisi yang sedang dibuka di bagian yang selinear dengan jurusan saya. Kemudian yang kedua itu seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu melihat kecocokan dengan jurusan. Posisi yang mau saya lamar ini sesuai dengan jurusan atau tidak. Kemudian selanjutnya langkah terakhir dari persiapan adalah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Saat saya melamar kemarin yang dibutuhkan itu ada kurikulum vitae atau CV, terus ada portofolio, dan juga surat keterangan dari kampus. Kemudian tahap selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaannya setelah saya diterima magang di Harian Kompas atau PKL di Harian Kompas, periode PKL-nya itu awalnya 4 bulan, namun saya berdiskusi hingga menjadi 6 bulan. Makanya saya mulai di 6 Januari 2025 yang harusnya selesai di 30 April menjadi 30 Juni. Kemudian jadwal kerja praktik kerja lapangannya di Senin sampai Jumat dan bisa juga hadir pada hari libur di Sabtu atau Minggu jika ingin mengganti absen atau ada keperluan lain, dan itu masuknya di siang hari pukul 1 siang. Kemudian yang ketiga ada tahap laporan. Di sini saya mulai mengumpulkan lampiran-lampiran yang dibutuhkan dari seperti logbook, daftar hadir, kemudian surat-surat keterangan, dan yang terakhir mulai menulis laporan kegiatan PKL di bulan Mei.
Baik, kemudian kita masuk ke tempat pelaksanaan praktik kerja lapangannya. Saya mendapatkan posisi di PT Kompas Media Nusantara, itu PT KMN Harian Kompas, selanjutnya akan disebut Harian Kompas. Alamatnya itu di Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Gelora, Kota Jakarta Pusat. Emailnya di secret@kompas.id, nomor teleponnya di 0811 8608 di 059, dan websitenya ada juga di www.kompas.id yang merupakan versi digital dari Harian Kompas itu sendiri. Kemudian saya masuk di bagian sekretariat redaksi, yaitu menjadi sekretaris dan admin di bawah langsung dengan sekretaris redaksi. Ini sedikit profil perusahaan dari PT Kompas Media Nusantara atau Harian Kompas, yaitu perusahaan media cetak dan digital yang merupakan bagian dari kelompok usaha Kompas Gramedia atau KG yang didirikan oleh Bapak PK Oyong dan Bapak Yakob Utama. Harian Kompas saat ini berlokasi di Menara Kompas lantai 5, Jalan Palmerah Selatan nomor 21, RT 4 RW 2, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Dari Harian Kompas sendiri memiliki visi dan misi. Visi yang pertama itu adalah menjadi agen perubahan dalam membangun komunitas Indonesia yang lebih harmonis, toleran, aman, dan sejahtera. Kemudian misinya mempertahankan Kompas sebagai market leader secara nasional melalui optimalisasi sumber daya serta sinergi bersama mitra strategis. Kemudian di sini juga ada struktur perusahaan di mana saya sendiri di redaksi. Jadi di sini ada struktur perusahaan di bagian redaksinya. Yang pertama itu ada pemimpin umum, kemudian 2 wakil pemimpin umum, kemudian masuk baru ke redaksi, yaitu ada pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, ada redaktur senior, kemudian di bawahnya lagi ada redaktur pelaksana dengan wakilnya 5 orang, serta baru di bawahnya ada sekretaris redaksi, yang mana merupakan atasan langsung sekretariat redaksi. Di sini saya masuk ke deskripsi tugas dan pekerjaan saya. Di sini saya memasukkan 3 pekerjaan utama atau yang rutin selalu dikerjakan di sekretariat redaksi atau yang saya kerjakan. Yang pertama itu ada mengelola surat undangan. Yang pertama itu menerima undangan. Menerima undangan ini bisa dari email ataupun WhatsApp, karena itu merupakan pekerjaan rutin saya, yaitu memantau email dan WhatsApp sekretariat redaksi. Kemudian setelah kita mendapatkan undangan, kita akan mencetak undangan tersebut menjadi hard copy, kemudian menginput undangan tersebut di aplikasi arsip yang tersedia. Kemudian setelah undangan dikumpulkan di sore hari, undangan akan dibawa ke lembaga redaktur pelaksana untuk minta didisposisikan ke desk-desk tertentu yang ditugaskan. Kemudian setelah undangannya didisposisi seperti gambar di sebelah kanan, kita akan meneruskan undangan untuk besok hari ke kepala-kepala des yang ditugaskan. Baik, kemudian ada deskripsi tugas dan pekerjaan yang kedua, yaitu membuat surat permohonan. Ini merupakan pekerjaan yang bisa dibilang rutin, tidak setiap hari tapi sering datang, yaitu menerima permintaan dari para wartawan untuk membuatkan surat permohonan. Biasanya surat permohonan wawancara, permohonan liputan, permohonan data, permohonan konfirmasi, hingga surat tugas. Kemudian setelah surat dibuat, surat akan dicetak dengan kertas kop Kompas. Kemudian diajukan untuk tanda tangan. Yang bertanda tangan biasanya lembaga redaktur pelaksana, redaktur pelaksananya atau wakil-wakilnya. Kemudian setelah ditanda tangan, surat akan dicap Kompas dan surat akan direkam untuk dijadikan soft copy, karena untuk zaman sekarang wartawan lebih banyak inginnya soft copy daripada hard copy-nya. Seperti itu. Untuk tugas rutin yang ketiga atau yang terakhir untuk saya presentasikan, yaitu membantu listing rapat sore. Listing rapat sore ini merupakan notulen dari rapat sore dari kepala-kepala des. Jadi kepala-kepala des akan mengirimkan
berita utama di halaman koran mereka masing-masing ke sekretariat redaksi dan kita akan menginputnya ke template yang sudah ada gitu. Kemudian eh, kita akan memastikan para kepala des mengirimkannya sebelum rapat dimulai. Rapat sore itu dimulai pukul 4, jadi sebelum pukul 4 kepala-kepala des sudah harus mengirimkan berita-berita utama untuk halaman mereka masing-masing. Kemudian kita sekretariat redaksi akan memastikan ruangan rapatnya kosong, sudah benar-benar kosong dan bisa digunakan untuk rapat sore. Sebelum memberikan kode rapat redaksi sore dimulai, yaitu berupa tepukan tangan. Di sini ada gambar aplikasi GN4 yang merupakan kita bisa akses atau lihat template atau bentuk koran untuk keesokan harinya. Kemudian di sebelahnya ada aplikasi atau web KG Newsroom yang bisa diakses semua desk. Jika hasil rapat sore sudah selesai, kita input di KG Newsroom. Seperti itu. Oke. Terdapat kendala dan solusi yang saya hadapi. Uh, Kendala dan solusi yang saya alami masing-masing saya buat 3. Yang pertama itu dari kendalanya tidak adanya pedoman dan standar khusus. Jadi tidak ada buku pedoman atau standar khusus di sekretariat redaksi terkait pekerjaan-pekerjaan apa yang akan saya lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya sendiri. Itu lumayan membuat praktikan bingung di awal, dan yang kedua sulitnya bertanya dan adaptasi di awal. Karena praktikan harus bekerja di sekretariat redaksi atau standby pada Senin dan Jumat pagi hingga siang itu sendiri. Jadi tanpa adanya bimbingan itu membuat praktikan kesulitan dalam melakukan pekerjaan, sedangkan untuk bertanya itu minim orang untuk ditanyakan. Kemudian yang ketiga ada merasa tidak berkembang. Pekerjaan yang dilakukan itu rutin dan monoton. Jadi praktikan saya sendiri sempat merasa jenuh gitu atau merasa tidak ada perkembangan dari diri saya sendiri. Nah, kemudian untuk solusinya dari kendala tersebut yang pertama mencatat setiap alur pekerjaan. Dengan tidak adanya pedoman itu saya harus buat pedoman itu sendiri, yaitu dengan mencatat setiap alur pekerjaan, mau itu pekerjaan baru, setiap ada pekerjaan baru saya catat alur-alurnya supaya untuk pekerjaan next time-nya bisa kita lihat dari catatan tersebut. Kemudian sulitnya bertanya ini saya inisiatif dan berani bertanya. Jadi berinisiatifnya dengan menelusuri komputer di sekretariat redaksi terkait pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, bagaimana bentuknya supaya bisa saya pelajari. Kemudian yang ketiga itu ada aktif dan membangun interaksi. Saya berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih aktif dan membangun interaksi dengan para karyawan karena sekretariat redaksi harus mengenal banyak orang, jadi saya harus berani untuk membangun interaksi terlebih dahulu. Selanjutnya ada kesenjangan pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama itu yang saya temukan perbedaan cara membuat surat atau perbedaan dari bentuk surat itu sendiri. Jadi saya mempelajari cara membuat surat itu di mata kuliah sekretariat, kesekretarisan, kemudian ada di manajemen perkantoran, serta di korespondensi bahasa Indonesia. Di situ dijelaskan bahwa bentuk surat itu akan tergantung dari bagaimana perusahaannya itu buat ketentuannya seperti itu. Namun di praktiknya eh, praktikan menemukan bahwa bentuk surat itu berbeda-beda dari setiap orang yang buat. Jadi itu membuat praktikan bingung untuk mengikuti yang mana gitu. Jadi itu menyebabkan surat yang keluar tidak konsisten dan berbeda-beda bentuknya. Kemudian yang kedua ada perbedaan budaya dan kebiasaan. Saya selama ini memahami bahwa budaya, cara berpakaian, dan komunikasi di kantor itu selalu formal. Namun pada praktiknya kebiasaan itu tidak ada peraturannya dan dibebaskan asal masih batas wajar dan sopan. Nah, hal ini membuat praktikan bisa menempatkan diri karena sudah belajar sebelumnya dan menerapkan apa yang sudah dipelajari. Kemudian ada kontribusi dari praktikan. Yang pertama, membantu proses administrasi. Praktikan banyak berkontribusi dalam pembuatan surat permohonan, dari permohonan liputan, wawancara data, konfirmasi surat tugas, dan juga surat perpanjangan paspor. Jadi untuk membantu proses administrasi,
saya sendiri sering untuk melakukannya atau hampir setiap hari untuk proses administrasi surat. Kemudian yang kedua, membantu pekerjaan rutin sekretariat. Jadi untuk saya sendiri pekerjaan di sekretariat itu terbilang banyak dan terdapat detail-detail kecil. Jadi hampir semua pekerjaan di sekretariat diajarkan kepada saya. Di antaranya ada pengolahan undangan, distribusi dokumen, merapikan data, merapikan souvenir, dan menjadwalkan ruang rapat dan lain-lainnya. Di sini ada beberapa dokumentasi. Yang pertama itu saya itu mesin untuk fotokopi dan juga mencetak. Kemudian di bawah itu saya menjadwalkan jadwal rapat. Jadi itu monitor yang disediakan di sekretariat redaksi. Jadi orang-orang atau sekretariat redaksinya sendiri akan menginputnya di monitor itu supaya semua orang bisa lihat. Kemudian ini dokumentasi terbaru yaitu saya baru selesai membuat tanda terima terkait souvenir-souvenir yang kita punya untuk digunakan di suatu event. Oke. Oke, di sini ada juga dokumentasi dari saya dan teman-teman di Harian Kompas. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan kata dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.